Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan geografi region nodal. Region adalah wilayah sehingga dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan kondisi ruang di sekitarnya, seperti wilayah pesisir atau region pasisir. Region juga dapat merujukan pada sebuah wilayah yang memiliki unsur-unsur tertentu dan tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Region dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu region formal dan region fungsional, atau juga disebut nodal. Region fungsional disebut juga region nodal. Region fungsional bersifat dinamis dibandingkan dengan region formal, yaitu ditandai oleh adanya gerakan dari dan ke pusat. Pusat tersebut disebut sebagai node. Sejauh mana node dapat menarik daerah sekitarnya sehingga tercipta interaksi maksimal, maka sejauh itulah batas region nodalnya. Batas wilayah nodal ditentukan sejauh mana pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi bila digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya. Struktur wilayah nodal saling melengkapi di mana ada hubungan karakteristik, keterkaitan dan kepentingan masyarakat dalam wilayah tersebut. Yaitu membahas yang kedua itu unsur geografi regional nodal. 1. Adanya arus barang, ide, gagasan, dan manusia dalam setiap daerah. Terdapat arus pergerakan baik barang maupun ide yang bersumber dari manusia, digerakkan oleh manusia serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, adanya node atau pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir dalam regional nodal adalah astagfirullah. Materi yang kedua itu adalah unsur geografi region nodal. Adanya arus barang, ide, gagasan, dan manusia. Dalam setiap daerah terdapat arus pergerakan baik barang maupun ide yang bersumber dari manusia, digerakkan oleh manusia serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, adanya node atau pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir dalam regional nodal. Ada pusat tempat berbagai macam pertemuan. Contohnya seperti Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi dan politik hampir seluruh daerah tertuju pada daerah Jakarta. Yang ketiga, adanya wilayah yang makin meluas. Region nodal memiliki wilayah yang begitu luas karena menjadi pusat untuk berbagai kegiatan. Contohnya Jakarta memiliki luas sekitar 6.640 km lautan, yaitu 6.977,5 km dengan penduduk berjumlah 10.000 jiwa pada 2020. Yang keempat, adanya jaring-jaring rute tempat tukar-menukar berlangsung. Jaring-jaring rute tempat tukar-menukar acara yang langsung dapat dikatakan tempat untuk melakukan kegiatan para penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung di suatu tempat, tujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ajeng Mawadira Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri regional nodal dan fungsi-fungsi regional nodal. Adapun ciri-ciri regional nodal diantaranya, yang pertama, lebih menekankan perkembangan suatu wilayah. Yang kedua, adanya interdependensi dan interaksi gejala-gejala yang terdapat di wilayah yang bersangkutan. Dan yang ketiga, keadaan alamnya yang berlawanan menimbulkan bermacam-macam kegiatan. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi dari regional nodal. Adapun fungsi regional nodal yaitu yang pertama, mengelompokkan wilayah menjadi lebih teratur. Dengan membagi wilayah menjadi wilayah-wilayah nodal, maka setiap wilayah dapat diatur dengan lebih baik dan terorganisir dengan baik. Hal ini memudahkan pengelolaan dan pengawasan dari wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua,
meningkatkan efisiensi dalam proses distribusi. Dalam jaringan distribusi atau transportasi, wilayah nodal memiliki peranan penting dalam mempercepat proses distribusi barang dan jasa. Pada wilayah nodal, barang dan jasa dapat dipindahkan dari satu moda transportasi ke moda transportasi lain dengan lebih mudah dan cepat. Perkenalkan, saya Ajeng Mawada Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri regional nodal dan fungsi dari regional nodal. Yang pertama, adapun ciri-ciri regional nodal diantaranya, yang pertama, lebih menekankan perkembangan suatu wilayah. Yang kedua, adanya interdependensi dan interaksi gejala-gejala yang terdapat di wilayah yang bersangkutan. Dan yang ketiga, keadaan alamnya yang berlawanan menimbulkan bermacam-macam kegiatan. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi regional nodal. Adapun fungsi regional nodal yaitu yang pertama, mengelompokkan wilayah menjadi lebih teratur. Dengan membagi wilayah menjadi wilayah-wilayah nodal, maka setiap wilayah dapat diatur dengan lebih baik dan terorganisir dengan baik. Hal ini memudahkan pengelolaan dan pengawasan dari wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam proses distribusi. Dalam jaringan distribusi atau transportasi, wilayah nodal memiliki peranan penting dalam mempercepat proses distribusi barang dan jasa. Pada wilayah nodal, barang dan jasa dapat dipindahkan dari satu moda transportasi ke moda transportasi lain dengan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, meningkat wilayah nodal memiliki peranan penting dalam mempercepat proses distribusi barang dan jasa. Pada wilayah nodal, barang dan jasa dapat dipindahkan dari satu moda transportasi ke moda transportasi lain dengan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, meningkatkan kontrol dan koordinasi operasional. Dengan adanya wilayah nodal, maka dapat dilakukan pengawasan dan koordinasi operasional yang lebih baik terhadap suatu wilayah. Hal ini sangat penting terutama dalam jaringan transportasi atau distribusi yang sangat besar dan kompleks. Yang keempat, memudahkan pengambilan keputusan. Dengan adanya wilayah nodal, maka dapat dilakukan analisis data yang lebih terstruktur dan terfokus terhadap suatu wilayah tertentu. Hal ini memudahkan pengambilan keputusan terkait kebijakan maupun strategi yang akan diterapkan pada suatu wilayah. Lalu yang kelima, memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja. Dalam suatu jaringan atau sistem, wilayah nodal juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja. Dengan mengukur kinerja setiap wilayah nodal, maka dapat dilakukan perbaikan atau perubahan terhadap sistem secara keseluruhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang keenam, meningkatkan efisiensi sistem. Dengan adanya nodal, maka dapat dilakukan optimasi terhadap aliran informasi, energi, atau barang dalam jaringan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengalirkan informasi, energi, atau barang tersebut. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan keamanan sistem. Dengan adanya nodal, maka dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif terhadap aliran informasi, energi, atau barang dalam jaringan. Hal ini dapat meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kerusakan atau kegagalan pada jaringan. Yang selanjutnya, memungkinkan adanya koneksi antara berbagai jenis jaringan. Nodal juga memungkinkan terjadinya koneksi antara berbagai jenis jaringan. Sebagai contoh, pada simpul yang menghubungkan jaringan listrik dengan jaringan komunikasi, dapat dilakukan pengiriman data melalui jaringan komunikasi dan penggunaan listrik untuk menyediakan daya pada perangkat komunikasi. Selanjutnya ada manfaat geografi regional nodal. Yang pertama ada memahami kompleksitas jaringan atau sistem pada suatu wilayah. Pendekatan geografi regional nodal
membantu dalam memahami kompleksitas jaringan atau sistem pada suatu wilayah dengan fokus pada simpul atau titik-titik penting dalam mengatur aliran informasi, energi atau barang dalam jaringan tersebut. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas aliran informasi, energi atau barang dengan memahami simpul atau titik-titik penting dalam jaringan atau sistem pada suatu wilayah. Geografi regional nodal dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas aliran informasi, energi atau barang dalam jaringan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan keterpaduan antar wilayah. Pendekatan geografi regional nodal dapat membantu meningkatkan keterpaduan antar wilayah dengan memahami hubungan dan interaksi antar simpul atau titik-titik penting dalam jaringan atau sistem pada suatu wilayah. Yang keempat, ada mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. Geografi regional nodal dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah dengan memahami simpul atau titik-titik penting dalam jaringan atau sistem pada suatu wilayah yang mempengaruhi aliran informasi, energi atau barang dalam wilayah tersebut. Yang kelima, ada meningkatkan ketahanan wilayah. Pendekatan geografi regional nodal dapat membantu meningkatkan ketahanan wilayah dengan memahami simpul atau titik-titik penting dalam jaringan atau sistem pada suatu wilayah yang dapat mempengaruhi aliran informasi, energi atau barang dalam wilayah tersebut. Dengan demikian, geografi regional nodal memiliki manfaat yang penting dalam memahami kompleksitas jaringan atau sistem pada suatu wilayah, serta dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, keterpaduan, dan ketahanan wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Suci Ramdhani, NPM 222170106. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari regional nodal. Yang pertama, ada kota metropolitan. Kota metropolitan atau Jakarta yang mendukung perkembangan daerah lain melalui jalur transportasi, jalur perdagangan dan bisnis, serta siaran radio dan televisi. Kota-kota seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi adalah wilayah fungsional nodal yang terjadi akibat perkembangan kota metropolitan Jakarta. Contoh wilayah fungsional skala kecil adalah pusat perbelanjaan yang berbentuk mall atau supermarket, daerah yang dilayani oleh sebuah bank bandar udara, dan daerah kegiatan yang sibuk. Yang kedua, ada wilayah industri. Contoh lainnya adalah wilayah industri, di mana wilayah ini merupakan pusat dari pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga akan menarik banyak orang untuk tinggal dan berkegiatan di sekitarnya. Dengan adanya suatu pabrik, akan tercipta suatu kesatuan, hubungan dan pola ketergantungan antara pabrik sebagai node dengan daerah di sekitarnya yang beraktivitas di pabrik. Kemudian yang ketiga ada kota wisata. Kota wisata misalnya Bali dan Jogja. Kedua kota ini banyak dikunjungi oleh turis lokal maupun asing, sehingga dibutuhkan sarana prasarana yang memadai seperti penginapan, transportasi, komunikasi, hiburan, dan sebagainya. Hal tersebut membuat daerah-daerah di sekitar node atau pusat wisata menjadi wilayah fungsional yang menyangga aktivitas pariwisata dengan
menyediakan berbagai kebutuhan bagi wisatawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samila Nurin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan geografi regional uniform dan geografi regional nodal. Geografi regional uniform dan geografi regional nodal adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mempelajari geografi regional. Perbedaan yang terlihat di antaranya seperti yang pertama adalah fokus studi. Geografi regional uniform berfokus pada ciri-ciri seragam pada suatu wilayah geografis tertentu, seperti iklim, relief, flora, dan fauna, serta budaya. Sementara itu, geografi regional nodal berfokus pada simpul-simpul atau titik-titik penting dalam suatu wilayah yang memiliki peranan penting dalam mengatur aliran informasi, energi, atau barang dalam jaringan tersebut. Yang kedua adalah pendekatan analisis. Geografi regional uniform menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif dalam analisisnya. Dengan mengamati ciri-ciri seragam pada suatu wilayah geografis, sedangkan geografi regional nodal lebih menggunakan pendekatan analisis sistematis dan kuantitatif dalam mempelajari jaringan atau sistem pada suatu wilayah. Dengan fokus pada simpul atau titik-titik penting dalam mengatur aliran informasi, energi, atau barang dalam jaringan tersebut. Yang ketiga yaitu karakteristik wilayah. Geografi regional uniform memandang wilayah geografis sebagai kesatuan yang homogen, di mana ciri-ciri fisik dan manusia seragam dalam suatu wilayah. Sementara itu, geografi regional nodal memandang wilayah sebagai jaringan atau sistem yang kompleks, di mana simpul-simpul atau titik-titik penting memiliki peranan penting dalam mengatur aliran informasi, energi, atau barang dalam jaringan tersebut. Yang keempat adalah tujuan studio. Geografi regional uniform bertujuan untuk memahami dan menggambarkan karakteristik yang seragam pada suatu wilayah geografis dengan tujuan untuk membuat peta wilayah tersebut. Sedangkan geografi regional nodal bertujuan untuk memahami dan mengoptimalkan jaringan atau sistem pada suatu wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas aliran informasi, energi, atau barang dalam jaringan tersebut. Dengan demikian, geografi regional uniform dan geografi regional nodal memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda dalam mempelajari wilayah geografis, meskipun keduanya memiliki peranan penting dalam pengembangan pengetahuan tentang wilayah geografis.